Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Teriring doa dan salam, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Dan semoga pula kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya berada di Masjid Al-Ahliyah di Karawang sambil menunggu anak sedang les dan ingin berbagi sedikit tentang pengalaman tadi pagi ketika saya cari sarapan dan ada sesuatu yang menarik yang saya temukan, yaitu ketika sepasang suami istri yang melayani soto. Mereka adalah penjual soto Surabaya yang berada di Jalan Juanda, Sukasari, Cikampek. Yang menarik bukan penampilannya, tapi yang menarik adalah kaosnya. Sepasang suami istri ini mengenakan kaos yang senada sama motif, cuma di belakangnya ada tulisan bahwa di belakang kaos istrinya itu tertulis bahwa bukan doa saya yang hebat, tapi usaha suami saya yang hebat. Sebaliknya di punggung suaminya tertulis bukan usaha saya yang hebat, tapi doa istri saya yang hebat. Ini sangat menarik karena dua-duanya kompakan dan mungkin ingin mengekspresikan bahwa harus ada kerjasama, harus ada sinkronisasi antara doa dan usaha. Doa seorang istri tentu akan menjadi booster bagi usaha suaminya, dan usaha suaminya pun akan menjadi motivator bagi doa istrinya. Jadi dua-duanya memang harus sinkron, dan itu idealnya. Dan yang lebih jauh lagi sebenarnya, baik itu yang kita sebut doa, baik itu yang kita sebut usaha, dua-duanya sebenarnya usaha dalam tanda kutip. Jadi kita ketika duduk di masjid seperti ini, kemudian kita berzikir, kita beramaliyah di masjid atau di tempat-tempat di ruangan lah, tidak melakukan kasab keluar, sebenarnya itu juga usaha batiniah kita untuk kemudian bagaimana kita bermohon kepada Allah untuk diberikan kelapangan rezeki, untuk diberikan kelancaran dan bahkan keberlimpahan rezeki. Jadi yang kita sebut doa itu pun sebenarnya sebuah usaha, hanya bentuknya beda. Sementara ketika kita melihat orang lain yang bercucuran keringat, mandi peluh di sawah dengan mencangkul membajak sawah, kemudian juga yang berlalu lalang di jalanan, kemudian yang berpanas-panasan di jalanan, kemudian juga mungkin yang bekerja di kantor, yang berdagang, yang mengajar dan lain sebagainya, itu pun sebuah doa. Jadi ketika kita melakukan kasab lahiriah nih, dengan mencangkul, dengan berdagang, dengan pergi ke kantor, dengan kemudian menjalankan aktivitas yang kita sebut usaha, yang kita sebut kerja, itu pun sebenarnya doa. Bedanya kalau kita duduk seperti ini di masjid, kemudian di mihrab, kemudian kita bermohon kepada Allah, itu sebutnya usaha qauli. Jadi kita lebih porsinya mungkin kita lebih banyak dengan berdoa, berzikir, dan memanjatkan kalamullah, membacakan kalimah-kalimah thayyibah. Tapi yakin itu pun sebuah usaha yang memang harus dilakukan, yang memang harus kita lakukan agar kemudian kita bermohon kepada Allah diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberlimpahan. Sebaliknya, orang yang tadi saya sebutkan ada di jalanan, ada di sawah, ada di hutan, ada di pasar, ada di tempat sekolah-sekolah, mereka pun sebenarnya sedang berdoa, hanya bentuknya fi'li, hanya bentuknya adalah perbuatan. Jadi orang yang sedang berdagang itu sebenarnya ketika melayani, ketika menyajikan dagang, melayani pembelinya, itu dengan
memberikan dagangan dengan bertransaksi itu sebenarnya bermohon kepada Allah, ya Allah, dari dagangan ini, dari apa yang saya jual ini, karunikanlah rezeki yang halal yang berkah. Kemudian ketika mencangkul, di balik ayunan tangan mencangkul tanah yang keras atau yang gembur, itu pun terselip doa yang kemudian bermohon kepada Allah dengan ayunan tangannya ketika mencangkul, bahwa tanah yang akan ditanami ini menjadi tanah yang subur, kemudian ketika ditanami pun menghasilkan tanaman yang subur, menghasilkan panen yang berlimpah. Kemudian juga ketika di jalanan Pak Supir, kemudian ojek online, apapun profesinya, mereka pun sedang berdoa ketika mengendarai kendaraan itu, bermohon bahwa dia mencukupi kebutuhan anak istrinya. Jadi dua-duanya itu adalah sebentuk usaha. Makanya kita nggak perlu a priori kalau kemudian kita lihat orang yang seharian kelihatan di masjid aja duduk saja kerjaannya. Mana mungkin bisa kaya, orang duduk doang kok, dari mana caranya? Jangan dan tidak perlu seperti itu, karena itu juga sebentuk usaha. Mungkin pada saat kita lihat dia sedang duduk, tapi setelah duduk itu mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang kita tidak tahu, yang dengan itu Allah memberikan jalan bagi saluran rezekinya. Pun kita tidak lantas kemudian harus a priori harus julid. Kamu mah kerja mulu, kamu mah nggak pernah ke masjid, kamu mah nggak pernah zikiran, urusan dunia mulu. Tidak seperti itu. Karena hakikatnya tadi, baik ketika duduk seperti ini di masjid, baik ketika berada di lapangan, apa di sawah, atau di tempat kerja, itu dua-duanya adalah upaya ikhtiar setiap kita untuk dapat mengais rezeki, menjemput rezeki dari Allah yang baik dan halal. Kembali kepada tukang soto tadi, itu sebuah motivasi bagi kita bahwa doa seorang istri merupakan booster, doa seorang istri merupakan penambah energi, kemudian juga bisa menjadi turbo kalau dalam kendaraan itu, untuk mensupport, untuk menunjang, untuk membackup upaya lahiriah, kasab lahiriah suaminya yang mungkin sedang bekerja, suami yang sedang mungkin di ladang, di tempat pekerjaannya, di tempat pengajarnya, dan lain sebagainya. Maka doa seorang istri itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang harus dilakukan oleh seorang istri, sehingga kemudian ketika dia sudah berdoa mendorong usaha dan ikhtiar kasab suaminya, kemudian suaminya pulang dengan membawa hasil berapapun hasilnya, tentu sang istri akan dapat memahami bahwa itulah rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jangan kemudian datang-datang suami pulang belum juga ngasih minum, belum juga salim, tapi sudah, kok cuma dapat segini, seharian kemana saja, kok cuma dapatnya segini. Itu tidak boleh seorang istri mengeluarkan kata-kata seperti itu, terlepas dari kalaupun benar suaminya itu tidak usaha, kalaupun benar suaminya itu mungkin kerjanya tidak maksimal, wayahna seorang istri itu harus tetap mensupport, tetap mendukung, tetap memberikan tunjangan, yaitu dengan cara berdoa, mendoakan suaminya. Pun suaminya ketika pergi dari rumah, izin ke istrinya, pamitan ke istrinya untuk bekerja, ya bekerja, karena istri melepas suami itu dengan doa, dengan diiringi doa, agar kemudian ketika kembali memberikan atau mendapatkan atau membawa hasil yang bisa dinikmati, yang bisa digunakan untuk menafkahi kehidupan mereka bersama. Jadi sangat indah apa yang tadi saya lihat, bahwa bukan doaku yang hebat, kata istrinya di kaos itu, tapi usaha suamikulah yang hebat. Sebaliknya, di kaos suaminya, bukan usahaku yang hebat, tapi doa istriku yang hebat. Makanya itu luar biasa, itu sesuatu yang mungkin kita bisa mencontoh. Dan saya lihat karena hampir setiap minggu di hari-hari libur itu saya sering sekali beli sarapan di tempat itu, dan alhamdulillah bahwa
dagangannya lumayan laku, lumayan dikenal cukup luas oleh kami yang ada di sekitar situ, sehingga bisa menjadi apa namanya, menjadi destinasi bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang kebetulan berada di wilayah Cikampek dan sekitarnya untuk membeli sarapan di situ. Sekaligus plus tadi saya mendapatkan plusnya, selain sarapan ternyata pagi itu Allah sudah memberikan mata pelajaran bagi saya bahwa memang doa itu uh, harus, doa dan usaha itu harus berimbang, bahkan dua-duanya bentuknya usaha. Jadi doa itu usaha, usaha itu doa. Saya ulang, bahwa ketika kita bilang berdoa itu sejatinya kita sedang berusaha. Ketika kita sedang berikhtiar melakukan kasab di lapangan pun itu sejatinya berdoa. Jadi dua-duanya itu seperti punggung dan telapak tangan, dua-duanya harus ada, dua-duanya harus sinkron agar kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam tanda kutip ya, karena betapapun kerasnya usaha kita, betapapun hebatnya doa kita, Allah memiliki hak prerogatif untuk memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan kadar, dengan wadah dan wayah. Jadi ini saya meminjam istilah Kisunan, bahwa ada kadar, ada besaran yang Allah sudah takar, itu tidak akan pernah lebih, tidak akan pernah kurang, sesuai dengan kapasitas yang Allah kehendaki. Rezeki yang Allah kehendaki untuk kita itu berapa, itu yang akan dan pasti Allah berikan. Tidak akan selisih 1 sen pun, tidak akan lebih 1 sen pun, tidak kurang 1 sen pun. Kemudian juga ada wadah. Jadi kita itu punya kapasitas untuk menampung rezeki Allah. Jadi kalau kita pengen rezekinya banyak dalam tanda kutip ya, kita harus menyiapkan wadahnya dengan lebih besar lagi, dan darinya pun Allah akan mencukupi segala kebutuhan makhluk, seluruh makhluknya yang melata di muka bumi ini. Jadi kalau kita ingin, jadi Allah tuh bukan memenuhi keinginan kita, tapi mencukupi kebutuhan kita. Jadi caranya, salah satu cara agar kita dalam tanda kutip mendapatkan kecukupan rezeki yang lebih banyak, maka cara untuk membuat wadahnya adalah dengan memperbanyak kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk menyantuni anak yatim, kebutuhan kita untuk bersedekah, kebutuhan kita untuk kemudian istri, kebutuhan kita untuk menafkahi anak orang tua, kebutuhan kita untuk berjihad di jalan Allah. Semakin banyak kebutuhan yang kita buka, artinya kita memperluas wadah kita, memperluas tampungan kita atas karunia Allah. Ketika kita sudah punya wadah untuk bersedekah kepada anak yatim, ketika kita sudah membuka keran untuk tampungan berderma kepada fakir miskin dan lain sebagainya, maka Allah akan penuhi kebutuhan itu, maka Allah akan penuhi wadah-wadah yang sudah kita siapkan itu. Caranya seperti itu. Kemudian ada wayah itu waktu. Jadi meskipun kita mintakan segera, meskipun kita kemudian mintanya detik ini juga, Allah punya hak prerogatif untuk kapan Allah memberikan rezeki itu di waktu yang tepat. Tidak pernah Allah salah, tidak pernah Allah memberikan rezeki itu kecepatan, terlalu cepat atau terlalu lambat, tidak. Pas, selalu pas dengan kadar Allah, dengan ketentuan Allah. Kalau menurut kita mungkin kok lama banget, kalau menurut kita kok mungkin terlalu sedikit, kalau menurut kita mungkin tidak pas, tapi yakin Allah itu tidak pernah salah. Itulah kenapa kita selalu berzikir, berucap subhanallah. Allah itu tidak pernah salah. Allah maha suci dari kealpaan, Allah maha suci dari kesalahan, Allah maha suci dari kelalaian, Allah maha suci dari kelebihan atau kekurangan. Allah itu selalu pas, dan itu yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, bahwa memang Allah itu memiliki hak prerogatif. Nah, kemudian tadi ada kadar, ada wayah, ada wadah. Yang keduanya kembali ke doa. Jadi doa itu ibarat busur panah, mata anak panah yang semakin bagus kualitas anak panah itu tentu akan memiliki kualitas
daya daya apa namanya, daya lesatnya bagus. Tapi juga satu hal yang jangan pernah kita lupakan agar kemudian doa kita melesat dengan baik dan tepat sasaran dalam tanda kutip, kita harus memiliki busur yang bagus, yang baik. Jadi kalau dalam cerita Mahabharata itu, eh, Arjuna dikaruniai panah Pasopati, tapi juga Pasopati itu hanya akan bisa melesat dengan baik kalau gendawanya, kalau busurnya itu juga bagus. Jadi kalau panah bisa melesat dengan bagus, dengan busur yang bagus, dengan bidikan yang tepat, maka untuk doa, busurnya, pendorongnya, roketnya adalah keyakinan. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang hebat, tidak ada yang doa yang bagus kalau kemudian tidak didorong, tidak dilandasi oleh keyakinan. Mau baca apapun, mau berapa ribu kali pun kita dawamkan, misalkan kita baca suatu amalan sampai beribu-ribu kali, sampai kita kadang mungkin sehari semalam tidak keluar kamar, tapi hati kita tidak yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita mohonkan itu bahkan dikabul oleh Allah, maka sangat dimungkinkan doa kita tidak akan sampai. Bukan karena Allah tidak menerima, tapi daya dorong keyakinan kita lah yang kurang. Daya dorong keyakinan kita lah yang kemudian membuat doa kita tuh ngambang. Ngambang tuh apa? Tidak sampai lah ya. Tapi meskipun doa kita sederhana menurut kita, mungkin kita hanya melafalkan bismillah saja. Ketika dilandasi dengan keyakinan yang kuat bahwa dengan bismillah, dengan nama Allah, jadi sebenarnya bukan sekedar dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, dengan i'anahnya Allah, itulah yang maha rahman maha rahim, niscaya Allah akan mengijabah apa yang kita mohonkan. Jadi keyakinan itu merupakan pondasi, merupakan busur, merupakan pelontar doa kita yang harus kuat, yang harus kemudian kita terus asah agar semakin baik keyakinan kita, maka semakin baik pula tingkat proses probabilitas doa kita sampai, doa kita kemudian diijabah oleh Allah. Karena itu tadi Allah, aku kata Allah, terserah prasangka hambaku saja. Itu sudah sangat jelas bahwa kalau kitanya tidak yakin, aduh kalau saya ngamalin ini diterima nggak ya, ngamalin ini pas nggak ya, kalau keinginan saya misalkan pengen punya rumah, pengen punya mobil, amalannya apa ya? Nyari-nyari amalan yang kita anggap pas. Tapi semakin kita mencari, semakin kita kemudian memperbanyak amalan ini, amalan itu, makin membuat kita tidak yakin. Dan itu justru bukan amalannya tidak bagus, bukan bacaannya tidak bagus, bukan kemudian kita kurang lama mengamalkannya, tapi keyakinan itu. Makanya Pangarsa Guru tuh saya sering meminta nasihat dari beliau, saya pengen ini, ya udah amalkan saja. Jadi amalan yang saya dapatkan dari Pangarsa Guru itu tidak banyak, untuk ini amalkan ini, untuk ini amalkan ini, tidak. Pangarsa Guru hanya ngasih saya satu, la ilaha illallah saja. Jadi tali paranti, bahasa orang Sunda itu tali paranti. Kalau ada orang yang untuk pengen ini amalannya ini, untuk pengen ini amalannya ini, alhamdulillah Pangarsa Guru dengan kebijaksanaannya ngasih saya itu cuma satu. Udah amalkan saja yang sudah kamu dapatkan. Jadi pengen apalah, mau pengen dunia ya dengan itu, pengen ngejar akhirat ya dengan itu, dengan la ilaha illallah itu. Dan semakin kita istiqomah mengamalkan apa yang kita dapatkan dari Pangarsa Guru, dari guru-guru kita itu yang akan lambat laun mempertebal keyakinan kita bahwa oh ternyata dengan satu amalan yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan, itu kemudian membentuk keyakinan, memupuk keyakinan sampai kemudian keyakinan kita mengkristal, bukan pada amalannya, tapi itu amalan itu adalah bagaimana sebagai wasilah kita, anak tangga kita, undakan kita untuk bisa sampai pada keyakinan bahwa Allah itu maha dekat, bahwa Allah itu maha mengabulkan, bahwa Allah itu
maha mendengar, maha mengetahui kebutuhan kita, maha pengasih, maha penyayang. Ya amalannya itu terserah bagi teman-teman kalau punya amalan misalkan Bismillah, asal dawam, asal yakin ya insya Allah itu akan jadi kendaraan jenengan-jenengan untuk sampai pada tujuan yang diinginkan. Ada lagi dawamnya subhanallah mangga, itu juga bisa jadi sampai tujuan yang diinginkan. Sama lah, merek mobil tuh banyak. Ini di parkiran ini aja ada yang pakai R3, ada yang pakai Fortuner, ada yang pakai Xenia, ada yang pakai apa lagi tuh, Pajero. Tapi tujuannya sama. Kalau dari Cikampek ke Kerawang ya cuma beda beda alatnya saja, beda merek kendaraannya saja. Yang jelas kalau mau sampai ke Kerawang ya harus menuju ke Kerawang dengan yakin. Terserah mau pakai motor, mau pakai Pajero, mau pakai Fortuner, mau pakai Civic, mau pakai Mercy, terserah. Itu adalah tergantung keyakinan kita, tergantung apa yang kita miliki. Kalau saya dikasih oleh guru yaitu la ilaha illallah, itu ya saya pakai itu sebagai kendaraan saya untuk bermohon kepada Allah, bukan memaksa Allah. Ini juga harus kita pahami bahwa berdoa itu bukan untuk mendikte Allah, bukan untuk memaksa Allah untuk memenuhi segala keinginan kita. Jadi berdoa itu sebenarnya sebagai perwujudan, sebagai pengakuan kehambaan kita bahwa saya, bahwa aku ini, bahwa kami ini makhluk yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya Tuhan selain Allah, yang dengan itu kami hanya bermohon, kami hanya meminta, kami hanya kemudian mengharap dan bergantung kepada Allah semata. Sekali lagi, itu tujuan berdoa, bahwa doa adalah pengakuan kehambaan kita. Doa adalah pengakuan kefakiran kita. Doa adalah pengakuan ketidakberdayaan kita. Sehingga kemudian kita bermohon kepada Zat yang Maha Segalanya. Bukan untuk memaksa Allah. Iya Kang, silakan di yang mau bertanya, mangga. Tapi nanti ya saya lihat pertanyaannya, mungkin di chat, DM juga boleh kan. Mangga Kang siapa? Di mata saya tuh agak, kalau agak jauh nggak kelihatan nih, Kang Al ya. Kang Al, mangga Kang Al. Diketik aja, mudah-mudahan saya bisa baca, dan kalaupun nanti saya tidak bisa atau tidak tahu jawabannya, saya akan coba tanya ke teman-teman yang mungkin bisa menjawab. Mangga diketik aja Pak di DM boleh, di DM boleh. Dan ya saya sering lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, ke sahabat-sahabat yang sudah berkenan bergabung. Jadi ini bukan seminar, bukan kemudian tausiah. Ini adalah obrolan ringan yang saya dapatkan. Jadi saya hanya mengcapture apa yang saya lihat untuk jadi bahan ingatan saya, untuk bahan pembelajaran saya. Karena kalau tidak disampaikan seperti ini nih, tadi pagi jam 6:30 saya lihat tulisan itu, mungkin nanti siang sudah lupa. Tapi dengan berbagi seperti ini, insya Allah ketika esok saya lupa dan saya bisa baca atau lihat lagi tayangan seperti ini, saya jadi ingat lagi bahwa doa istri penting, bahwa usaha juga penting, bahwa doa itu usaha, bahwa usaha juga doa. Doa yang kita sebut doa itu adalah sebenarnya usaha kauli. Kalau ikhtiar kasab kita itu sebutannya adalah usaha fi'li. Jadi dua-duanya merupakan usaha, dua-duanya merupakan doa. Tidak perlu ada dikotomi, tidak perlu kemudian kita juli-julidan terhadap orang yang sehari-harinya di masjid saja, atau kita juga tidak perlu fanatik ketika melihat orang yang keluar pagi, berangkat pagi, pulang malam, hampir tidak pernah ke masjid. Mungkin bahkan orang yang ibadahnya di jalanan itu lebih baik dari kita yang merasa sudah seharian di masjid. Jadi dua-duanya baik di mata Allah selama kita melandasinya dengan keikhlasan, selama kita melandasinya dengan penghambaan, bahwa kita keluar rumah itu untuk menjemput rezeki Allah yang Allah sudah sediakan. Dengan kasab itu kita kemudian menjemput bagian kita yang sudah Allah siapkan. Kemudian juga ketika kita berdoa ya kita bermohon agar kemudian kita diberikan petunjuk, diberikan kelapangan
di mana dan kemana kita harus menjemput rezeki itu. Tapi yakin, ada yang saya yakini sekarang itu adalah bahwa kalaupun kita tidak tahu tempat rezeki kita di mana, tapi rezeki tahu, Allah tahu rezeki itu harus di mana diantarkan. Dan ini kejadian yang sering kali saya alami, yang saya rasakan ketika saya sedang bertanya-tanya, ini saya harus nyari uang kemana, ini saya butuh uang tapi saya belum tahu jalan, dan entah bagaimana caranya jalan itu, uang itu diantar bahkan ke rumah. Ada satu momen persis hari Sabtu, saya tidak kemana-mana karena belum gajian ya, biasanya gajiannya hari Senin atau Selasa, jadi Sabtu Minggu saya di rumah. Dan hari itu sambil baca-baca buku, tiba-tiba ada yang uluk salam dari luar. Dan ketika saya buka, orang itu pertama kali datang ke rumah saya hanya untuk mengantarkan uang. Mas, ini upah sampean. Upah apa, Pak? Saya bilang. Kemarin kan sampean sudah bantu saya untuk mengerjakan laporan pajak. Kapan? Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya kerjakan, tapi upahnya itu diantar pas saya tidak punya uang. Yang tadi saya bilang bahwa Allah itu tidak akan pernah telat, tidak pernah kemudian in advance ngasih rezeki kepada kita kalau belum waktunya, kalau belum wayahna. Jadi memang saya pernah membantu teman untuk mengerjakan laporan perpajakan, tapi ya udah itu 2 tahun lalu dan saya pun tidak pernah berpikir bahwa saya akan dikasih upah. Tapi ternyata ketika saya butuh, Allah nganterin upah itu di saat yang tepat, di momen yang tepat, dengan kadar yang tepat. Jadi itu. Kemudian juga ada cerita yang bukan, ini kisah nyata yang sampai sekarang saya ingat. Jadi ketika anak yang ketiga lahir itu, kondisi perekonomian itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga untuk beli susu formula itu saya harus benar-benar berhitung dan berhemat bagaimana bisa kecukupan kebutuhan susu anak saya. Dan sewaktu-waktu pada saat saya sedang di taklim, sedang di majelis zikir, itu ada WA masuk dari rumah, dari istri, "Pak, susu untuk anak sudah habis, ini seduhan terakhir." Saya bilang, "Iya." Padahal dengan kata iya pun saya nggak tahu dari mana saya akan membeli susu untuk anak saya. Tapi saya bilang, yakin iya. Dan hebatnya Allah, ketika saya pulang dari taklim, begitu turun dari motor, saya ikut nebeng, bonceng ke temen, ada WA lagi yang masuk dari seseorang. Dia nanya, itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Dia nanya, "Mas, dari mana?" Saya bilang, "Baru pulang dari pengajian. Ada yang bisa saya bantu enggak?" WA-nya isinya. Itu saya kenalnya hanya selintasan dengan orang itu, dan saya merasa tidak punya hubungan khusus lah dengan beliau. Tapi ketika malam itu WA, pertanyaannya adalah, ada yang bisa saya bantu tidak? Saya bilang, saya malu untuk mengatakan bahwa saya perlu uang. Cuma saya bilang, "Iya Mas, saya lagi butuh uang untuk besok." "Ya udah, kirim rekeningnya," kata beliau. Tapi karena saya merasa saya nggak kenal banget dengan orang ini, sampai paginya saya nggak ngirim rekening, nggak ngirim apa-apa. Sampai kemudian jam 8 pagi, sampai susu anak saya benar-benar habis, datang lagi WA. "Mana rekeningnya? Kok nggak dikirim-kirim?" Nah, saat itu saya kirim rekeningnya, dan alhamdulillah beliau transfer uang dan cukup untuk memenuhi kebutuhan susu anak saya sampai dengan gajian berikutnya. Jadi selalu tepat jumlahnya, momennya, timingnya tuh selalu tepat. Nah, itu yang coba kita pupuk untuk terus memiliki keyakinan bahwa tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada rezeki yang salah, tidak ada rezeki yang berkurang, dan tidak ada kemudian rezeki itu salah alamat. Misalkan rezeki kita itu pindah ke orang lain, itu tidak ada.
Kayak gini, kalau dalam realitas, dalam keseharian itu biasanya ada yang tadinya dagangannya laris, tapi kemudian ketika ada pedagang baru, kemudian merasa dagangannya tersaingi sehingga rezekinya berkurang, sehingga pelanggannya berpindah. Tidak, masing-masing sudah punya kadar sendiri-sendiri. Lihatlah orang-orang yang bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, penjual emas itu kiri kanan kiri kanan kiri kanan, nggak ada yang tertukar dan mereka nggak pernah berebut pelanggan. Itu mereka tidak, sebagian dari mereka itu mungkin tidak seperti kita yang mengaku punya Tuhannya Allah. Mereka bahkan menyembahnya itu menyembah makhluk lah, tapi memiliki keyakinan bahwa rezeki itu tidak tertukar. Lihat pedagang sayuran di pasar itu pabalata, tapi nggak ada yang kemudian salah-salahan bahwa rezekinya tertukar. Ada banyak hal yang bisa kita lihat lah. Eh, Pedagang gorengan banyak ya, ada yang sepi, ada yang rame, itu bukan karena si A ini pakai penglaris, si A ini pakai jin dan lain sebagainya. Enggak, memang kan rezekinya seperti itu. Jadi suatu saat mungkin rezeki kita lagi dilapangkan, tapi suatu saat juga mungkin lagi dikurangi. Jadi ada dua ayat yang sampai sekarang saya hafal, itu bukan karena saya sering ngaji. Jadi ayatnya itu awalam yaru anallah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa bidalika la ayati li ulil albab. Kemudian satu lagi ayat itu awalam ya'lamu anallah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa bidalika la ayati li ulil albab. Dua-duanya ujungnya sama, hanya beda awalam taro, awalam ya'lamu. Ketika itu saya mikir ini jangan-jangan ayat salah nih, kok dua-duanya sama hanya beda depannya doang. Tapi ternyata itu ayat itu saya temukan berulang-ulang, saya baca berulang-ulang karena memang benar. Kadang-kadang tidakkah engkau ketahui bahwa Allah yang melapangkan dan menyemitkan rezeki? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kemudian Allah melapangkan dan menyemitkan rezeki? Kenapa kok itu tuh mau ikut nebeng? Jadi sekali lagi bahwa kita harus memiliki keyakinan bahwa tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada rezeki yang salah, tidak ada rezeki yang salah alamat, even satu sen pun. Kalau sendal jepit kita datang ke masjid mungkin tertukar karena ukurannya sama, karena mereknya sama, karena mungkin nyimpannya kita lupa, tapi untuk urusan rezeki, yakin satu sen pun tidak akan pernah tertukar. Jadi kita nggak perlu kemudian iri kepada orang yang menurut kita rezekinya lagi dilapangkan, menurut kita rezekinya lagi berlimpah, menurut kita kemudian rezekinya lagi diluaskan, sementara kita yang sudah merasa banting tulang, yang sudah kemudian jungkir balik, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kok rezeki kita gini-gini aja. Gak boleh ada perasaan seperti itu, justru yang akan menjadi hijab, menjadi menjadi hambatan bagi datangnya rezeki kepada kita. Karena kalau dalam istilah-istilah kekinian itu ada law of attraction. Jadi perasaan kita nih, pikiran kita itu jadi doa. Kalau kita merasa rezeki kita susah, maka itu benar-benar terjadi. Dan itu saya juga sering rasakan ketika saya merasa kok susah banget ya, itu benar-benar jadi susah. Tapi ketika saya yakin insya Allah ini ada jalan dari Allah, ini dan benar itu akan ada jalan, dan pasti ada jalan. Tidak mungkin Allah kemudian mengingkari janjinya bahwa orang yang benar-benar berserah, yattaqillahu yaj'allahu makhraja, itu benar 1000% itu benar. Allah ya, ketika kita sudah bertawakal, berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, yarjukhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh, dan ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Apalagi ada yang lebih indah nggak dari ayat itu? Indah banget kan? Ketika kita bertakwa, kita akan diberi jalan keluar, diberi rezeki dari yang kita tidak pernah juga datangnya dari mana, dan akan dipenuhi segala kebutuhannya. Itu yang kemudian dikenal dengan ayat 1000 dinar katanya.
Ya lagi, mau kita ngamalin ayat itu 1000 kali pun sehari, kalau kitanya nggak yakin bahwa itu adalah janji Allah, itu adalah kalamullah yang kebenarannya hakul, yakin, uh, ya tidak akan jalan tuh. Ayat 1000 dinar tuh hanya hanya jadi apa namanya, sesuatu yang kemudian justru saya sudah ngamalin ayat 1000 dinar nggak ada apa-apanya, sama-sama aja. Tapi ketika kita yakin dengan ayat itu, even kita bacanya mungkin setiap habis sholat 2 atau 3 kali saja, ya insya Allah itu akan menjadi kenyataan, dan benar-benar kita akan merasakan atau mendapati keajaiban Allah itu nyata adanya. Jadi keajaiban itu adalah bertemunya keyakinan kita dengan kudroh dan irodahnya Allah. Saya ulang bahwa yang namanya keajaiban itu adalah bertemunya keyakinan kita dengan kudroh dan irodahnya Allah. Kalau kita sudah yakin nih, maka apa yang kita inginkan itu adalah akan menjadi sebuah keniscayaan, akan menjadi suatu yang pasti kita dapatkan. Tapi itu tadi ada wayah, ada wadah. Wayahna, waktunya itu Allah yang tentukan, kadarnya pun Allah yang tentukan, bukan karena doa kita sebenarnya. Kadang-kadang kan ada yang ya bumbunya itu. Ini karena saya sudah ngamalin sholawat 1000 kali, saya jadi kayak itu mungkin. Kemudian kita, ini saya sudah mengamalkan, ini saya bisa kebeli mobil, itu mungkin. Tapi jangan pernah punya keyakinan bahwa Allah tuh didikte dengan amalan kita, tidak. Sama sekali kita tidak punya daya dan kuasa untuk kemudian mendikte Allah memberikan yang kita inginkan, tidak. Jadi kalau kita Allah memberikan apa yang kita mintakan, itu ya hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang bisa kemudian mengintervensi atau menginterupsi kudrah dan irodahnya Allah. Itu bincang kita pagi ini kucingnya lagi manja banget. Kamu kenapa sih, Neng? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, jadi saya summary-kan, saya ringkas bahwa doa dan usaha itu sebenarnya sama, hanya beda bentuknya saja. Doa ya usaha, usaha ya doa. Kalau usaha yang kita pergi keluar banting tulang ke ladang, ke sawah, itu namanya doa fi'li. Kalau yang kita doa sambil wiridan, sambil jikiran, itu doa qauli. Tapi tujuannya sama, untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah, dan itu pun bukan untuk mendikte Allah, tapi sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah, wujud penghambaan dan pengakuan kita, pengakuan kedoifan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, dan pengakuan kita sebagai seorang hamba yang butuh terhadap Tuhannya. Itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gigit sih? Sakit, Neng.